Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucita Ramadanti, NIM 356 dari kelas F, dan kedua rekan saya yaitu Putri Febriantika dan Erlin Jovita Rafa Maritza. Ya, baik. Di sini kami akan diskusi tentang penafsiran atau hermeneutika hukum. Jadi, dalam mata kuliah kami, Hukum Tata Negara, yang diampu oleh dosen kami, Pak Solahuddin Al-Fatih, kami mendapat tugas untuk membahas atau mendiskusikan tentang hermeneutika hukum. Jadi, apa sih sebenarnya hermeneutika hukum itu? Jadi mari kita bahas, dan di sini saya sebagai moderator bersama kedua rekan saya, Putri Febriantika dengan Erlin Jovita. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang basic kepada saudari-saudari yang mau menjawab. Begini. Jadi pertanyaan pertama. Saya mulai. Yang pertama, apa sih pengertian dari hermeneutika hukum itu? Jadi, hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal atau memahami sesuatu, sebuah metode interpretasi terhadap teks, di mana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Yang kedua, apa hubungannya hermeneutika hukum dengan penegak-penegak hukum lainnya? Di saat seorang hakim diberi tugas mengadili dan menyelesaikan suatu masalah hukum, maka ia acap kali melakukan kegiatan interpretasi. Bagaimanapun, hakim berkewajiban secara moral memahami fakta dan sesuatu hal yang terjadi dan masalah hukum yang timbul dari peristiwa, lalu ia menerapkan hukum yang benar terhadap kasus tersebut. Jadi seorang hakim bukan hanya berusaha memahami dan menginterpretasi teks yuridis, tetapi juga interpretasi terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum. Yang ketiga, bagaimana pandangan hermeneutika hukum itu diperlukan. David Hume, salah satu pemikir hermeneutika, menggambarkan keunggulan pandangan hermeneutika itu mengenai pemahaman dengan mengacu pada praktik aktual pembuatan keputusan yudisial. Dalam pandangan Hume, pandangan hermeneutika bahwa tradisi selalu memasuk interpretasi kita dan bahwa makna teks tidak pernah terpisah dari interpretasi yang mengintervensinya, membuahkan keadilan yang lebih besar lagi bagi praktik hukum konkret. Seperti itu, teman-teman. Oke, bagus sekali Mbak Putri. Insya Allah sudah jelas ya. Saya mau membahas apakah antara interpretasi dan penafsiran itu tuh berkaitan. Nah, jawabannya yaitu tentu saja berkaitan, karena keduanya memiliki arti yang sama antara interpretasi dengan penafsiran. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Nah, metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Bagaimana sih sejarah dari hermeneutika hukum itu sendiri? Dalam artikel dibahas bahwa hermeneutika dalam bahasa Yunani itu kata kerja dari hermeneunin yang diartikan sebagai menafsirkan.
Nah, dan kata bendanya adalah hermeneia yang bermakna interpretasi. Jadi secara etimologi, istilah hermeneutika selalu dikaitkan dengan nama Hermes. Nah, Hermes itu siapa? Seorang dewa dalam mitologi Yunani. Ia seorang dewa yang memahami bahasa dewa dan manusia, sehingga ia diberi tugas untuk menyampaikan dan menjelaskan pesan-pesan yang disampaikan dewa kepada manusia. Nah, jadi Dewa Hermes ini juga disebutkan dalam versi lain, ia menyampaikan pesan-pesan dari dewa, bahwa dari Gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia. Nah, berhubung antara dewa dengan manusia pada zaman itu memiliki bahasa komunikasi yang berbeda, maka Dewa Hermes itu mencari cara agar masalah tersebut dapat teratasi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara Hermes menerjemahkan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia di bumi. Nah, maka dari situlah Dewa Hermes kemudian menjadi simbol sebagai utusan untuk menerjemahkan dan memberikan pemahaman tentang sesuatu kepada manusia. Nah, karena itulah asal muasal Hermes digunakan dalam bentuk kata hermeneutik yang berarti penafsiran. Bagaimana sih sebenarnya hermeneutika hukum itu menjadi pemikiran bagi pakar maupun hakim di Indonesia? Nah, disinilah peran hakim itu memahami dan menafsir teks perundang-undangan sekaligus menginterpretasi kenyataan yang menimbulkan masalah hukum. Nah, begitu juga pemahaman yang ditarik dari sejumlah pengkaji hermeneutika hukum. Contohnya seperti Bapak Arif Sidarta, yaitu guru besar Universitas Padjadjaran Bandung, telah menghadap Sang Khalik pada 24 November 2015 lalu, tetapi namanya sampai sekarang dikenang sebagai seorang akademisi Indonesia yang mengawali kajian tentang hermeneutika hukum di tanah air. Nah, dapat disebut bahwa tulisan tentang hermeneutika dalam ilmu hukum itu belum banyak dibahas. Maka dari tulisan Bapak Arif yang menjadi bagian dari tulisan Ruslan Saleh yang berjudul Pandangan Hukum Hermeneutis. Nah, Ilham menjelaskan, jadi Pak Ilham ini adalah seorang guru dari Universitas Pancasila. Dia juga menjelaskan bahwa hermeneutika penting bagi ilmu hukum sebagai tendensi lawan terhadap suatu fondasi berpikir yang telah mapan dan menghegemoni semua pemikiran. Ya, minimal hermeneutika hadirlah sebagai tendensi lawan atas kegelisahan hegemoni positivisme. Nah, yang mana hermeneutika itu berbeda dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu pemikiran hermeneutik itu tidak tunggal seperti penafsiran dalam ilmu hukum sendiri. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Erlin Jovita. Dari penjelasan Sukita dan Putra tadi, sebenarnya apa sih tujuan dari hermeneutika hukum itu? Tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut George Joy, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Interpretasi bertujuan untuk mengungkapkan makna, arti, atau maksud dari teks hukum. Interpretasi sedapat mungkin dilakukan secara cermat, tetapi jelas bahwa kemampuan untuk melakukan interpretasi secara cermat dan seksama membutuhkan keterampilan teknis tersendiri, bobot dan atau substansi sebuah interpretasi bergantung pada kebiasaan mengkonstruksikan dan menginterpretasi sebuah kasus atau ketentuan hukum. Artinya, meskipun interpretasi hukum sedemikian penting dalam penerapan hukum, kemampuan tersebut tidak akan muncul begitu saja, melainkan tumbuh dan berkembang melalui pembiasaan diri. Seorang hakim, jaksa atau lawyer yang tidak membiasakan diri menginterpretasikan hukum secara cermat dengan penalaran yang tepat dan baik secara logis, legal, atau berdasarkan prinsip-prinsip lain yang lebih tinggi, misalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral, tidak akan memiliki kemampuan menginterpretasikan hukum atau kasus hukum secara cermat dan tepat. Bagaimana penerapan hermeneutika hukum di dalam praktik peradilan? Disinilah pentingnya hermeneutika hukum berperan sekaligus digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret,
tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Mahkota para hakim adalah putusan pengadilan, maka putusan pengadilan paling tidak memenuhi 3 hal. Yang pertama, legal sesuai dengan hukum positif, kedua, adil, merealisasikan kebaikan sebagai nilai tertinggi dari hukum, terakhir, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Poin yang terakhir tadi menjadi relevan ketika kita berbicara dari sudut pandang hermeneutika. Dari perspektif hermeneutik, putusan peradilan merupakan suatu proses pembuktian kebenaran hukum dari berbagai ragam sudut pandang hukum, tradisi, masyarakat, tujuan sosial, kontekstual, dan sebagainya. Maka tidak heran jika dewasa ini perspektif hermeneutika dalam kajian hukum semakin menjadi syarat mutlak dalam interpretasi hukum. Terakhir, metode apa saja yang harus diperhatikan dalam hermeneutika hukum? Sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan 3 komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi. Berikut penjelasan dari saya, akan kembali lagi kepada Sucita. Ya baik, kami sudah membahas tentang hermeneutika hukum, bagaimana hermeneutika hukum itu sebagai penafsiran dari dalam hukum undang-undang ya tadi ya, seperti yang dibahas oleh rekan kita Mbak Putri. Terus juga ada sejarah-sejarahnya hermeneutika hukum dan bagaimana penerapan hermeneutika hukum itu sendiri di Indonesia. Jadi sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan atau apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas, yang masih membutuhkan pembahasan lagi, ya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.